Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami adalah kelompok Mesolitikum. Nah, dan di siang hari ini sebelum kami mulai untuk menjelaskan tentang materi kami mengenai Mesolitikum, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Agung, absen 6. Perkenalkan, nama saya Fanya, absen 36. Perkenalkan, nama saya Intan, absen 31. Perkenalkan, nama saya Sinta, absen 25. Nama saya Ananta, absen 9. Nah, oke teman-teman. Jadi zaman Mesolitikum itu adalah zaman yang sering banget kita sebut sebagai zaman Batu Tengah. Jadi zaman Batu Tengah ini adalah zaman peralihan antara zaman Paleolitikum atau Batu Tua dan zaman Neolitikum atau Batu Muda. Jadi itulah kenapa disebut Batu Tengah. Nah, jadi pada masa ini manusia itu mulai menunjukkan kemajuan cara hidup, teman-teman. Nah, jadi mereka nggak lagi sepenuhnya bergantung pada alam, tetapi mulai belajar untuk mengetahuinya. Jadi manusia Mesolitikum itu kan masih berburu tetap dan masih beramu, tapi mereka sudah mulai tinggal lebih lama di suatu tempat. Jadi mereka sudah mulai menetap di tempat itu zaman-zaman Mesolitikum. Nah, di sini ini tuh ada contoh peninggalannya teman-teman. Ini adalah batu dari zaman Mesolitikum. Oke. Nah, sebenarnya ciri-ciri dari zaman Mesolitikum itu apa sih? Nih. Nah, itu alat bantu itu lebih halus ya. Jadi manusia itu sudah mulai mengasuh batu agar lebih tajam dan lebih rapi dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Nah, terus kedua, mereka itu hidup semi menetap. Tahu nggak semi menetap itu apa? Oke, jadi semi menetap, kamu tahu? Tahu. Oke, coba jawab. Jadi kalau semi menetap itu kan ada yang namanya nomaden, yang dimana kita itu hidupnya berpindah-pindah. Tapi kalau misalnya semi menetap berarti masyarakat tersebut telah memiliki beberapa kayak dia meninggali sebuah daerah tersebut dalam jangka waktu yang sebentar, lalu dia akan berpindah sesuai dengan tujuannya berikutnya. Ya, betul sekali. Nah, terus yang ketiga ada mulai bercocok tanam dan berternak, dan yang keempat membuat perahu-perahunya itu sangat sederhana sekali. Nah, terus ini perubahan dari Paleolitikum ke Mesolitikum. Kok bisa sih dari Paleolitikum itu bisa berubah ke Mesolitikum? Nah, dan gimana nih perubahannya ini benar-benar berdampak kepada zaman itu. Jadi di latar belakang perubahannya itu saat akhir zaman Paleolitikum sekitar 12.000 sampai 10.000 sebelum Masehi terjadi perubahan iklim nih. Terjadi perubahan iklim yang benar-benar cukup besar, es mencair, permukaan air lautnya naik dan landscape-nya itu berubah landscape-nya. Jadi misalnya savana itu jadi hutan. Nah, karena perubahan lingkungan ini, hewan besar yang biasa diburu manusia Paleolitikum mulai berkurang jumlahnya atau punah, sehingga manusia harus menyesuaikan cara hidup dan mencari sumber makanan yang berbeda. Nah, terus dampaknya pada masyarakat itu apa? Nah, jadi dampak dari perubahan ini tuh benar-benar ngaruh banget karena mereka jadi tinggal lebih lama dan mengeksploitasi lingkungan mereka secara lebih dalam dan lebih beragam. Masyarakatnya itu mulai memperkuat hubungan sosial, pembagian kerja pagi dan anak, dan pengaturan tempat tinggal itu lebih spesifik dan efisien. Walaupun belum bercocok tanam penuh seperti di Neolitikum ya, namanya juga zaman Batu Tengah. Jadinya awal-awal itu mereka sudah mulai memelihara habit-habit baru, kebiasaan-kebiasaan baru yang mulai diadaptasikan ke zaman Neolitikum seperti itu. Di Mesolitikumnya ini juga ada peninggalan ya. Jadi peninggalan kita itu ada alat batu dan mikrolit, ada alat tulang atau kayu dan alat perahu dan tumpukan kerang. Jadi alat batu dan mikrolit ini tuh manusia Mesolitikum membuat alat batu yang lebih halus dari sebelum-sebelumnya. Bukan lagi hanya batu besar kasar, tapi batu yang dipahat atau disebut supaya tajam. Ada juga jenis kecil yang disebut mikrolit yang sering ditemukan. Alat ini digunakan untuk berburu, memotong atau mengguliti hewan, serta kegiatan meramu. Ada juga alat tulang. Ini tuh beberapa artefak yang menunjukkan penggunaan tulang atau kayu sebagai alat, bukan hanya batu. Misalnya alat pahat dari tulang. Dan juga ada tumpukan kerang. Ini tuh di daerah pantai atau di tepi sungai ditemukan hasil konsumsi manusia zaman itu berupa tumpukan kulit kerang atau siput menandakan bahwa mereka mulai hidup dekat air dan memanfaatkan hasil laut. Baik.
Oke Pak ya, tadi kan aku sempat dengerin dikit. Terus tadi kamu bilang kalau misalnya zaman ini manusia tuh mulai menetap. Apa aja sih dampak sosial dari mulainya menetap manusia di zaman ini? Oh, dampak sosial ya dari mulainya manusia itu menetap di zaman Mesolitikum. Oke. Jadi apa sih dampak sosialnya? Nah, dampak sosialnya itu mereka mulai hidup berkelompok, Keke. Mereka mulai hidup berkelompok lebih lama sehingga mereka itu muncul kerjasama dalam berburu, membagi makanan dan melindungi kelompok mereka dari bahaya. Dan mereka punya peran mereka masing-masing seperti itu. Jadi keren banget ya. Iya, oke. Yang kedua? Pertanyaan kedua ya, di mana aja sih situs peninggalan zaman ini, zaman Mesolitikum ini? Situs ya, oke, keren-keren banget. Jadi ada loh situs terkenal di Indonesia dari zaman Mesolitikum ini, situs-situs di zaman Mesolitikum ini. Nah, salah satunya itu ada Gua Leang-Leang, itu di Sulawesi Selatan. Ada Gua Niah di Kalimantan dan Gua Sampung di Jawa Timur. Kalian masih nggak tahu ya? Nah, kalian harus lihat sih, kamu juga harus lihat itu, bagus banget. Nah, terus yang ketiga? Yang ketiga nih pertanyaanku ya, pelajaran apa aja sih yang bisa kita ambil dari orang-orang yang tinggal di zaman Mesolitikum ini? Wow, pelajaran hidup nih. Oke. Nah, jadi pelajaran hidup dari kehidupan manusia di zaman Mesolitikum yang kita ambil ini ya, itu kita bisa belajar tentang gimana pentingnya beradaptasi dengan lingkungan ya, Tristan ya. Kita bisa beradaptasi dengan lingkungan, bekerja sama dalam kelompok tuh, inget tuh, dan menggunakan sumber daya alam secara bijak dan tentram. Oke. Nah, iya, makasih ya udah nanya. Apakah Tristan mau nanya? Cukup tidak? Oke. Makasih. Dadah. Menarik banget materinya, tapi kira-kira apa fakta menarik yang ada di Megalitikum ini? Jadi fakta menariknya tuh kalian bisa lihat di sini guys. Kalau kalian buka di sini ada fun fact-nya di mana kalian bisa lihat kalau banyak banget peninggalan yang ditemukan di Indonesia dan mereka semua itu menggunakan teknik-teknik yang berasal dari batu-batu yang kemudian dikelola. Oh gitu ya. Oke, makasih ya. Jadi aku yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu tentang